Dua terdakwa korupsi bantuan benih jagung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 bacakan pembelaan atau pledoi. Kali ini kedua terdakwa yakni mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Edianto dan Direktur PT Dempo Agro Pratama Inti Imam Masyuri membacakan masing-masing pledoi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Kamis 20 Januari 2022. Terdakwa Edianto berharap agar majelis hakim dapat memutuskan hukuman yang pantas untuknya, di mana Edi masih memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah. Edi pun meminta maaf kepada para majelis hakim yang beranggapan bahwa saat persidangan ia memberi pernyataan secara berbelit-belit. Sementara itu, salah satu terdakwa Imam Masyuri membacakan pembelaan. Imam Masyuri berharap agar majelis hakim dalam memutuskan hukuman yang adil baginya. Menurut Minggu Abadi Gumai, penasehat hukum terdakwa, di dalam dakwaan sekunder dan primer, kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tersebut. Minggu menyebutkan bahwa Ilham Mendrovala yang terbukti sangat bersalah dalam perkara ini. Kalau Pak Edi kan kapasitasnya kan sebagai kepala dinas, yang juga selaku kepala SKPD. Jadi dia secara otomatis dia ditunjuk sebagai KPA. Nah, apa yang dia lakukan selama ini terkait kegiatan pengadaan benih ini sudah sesuai dengan tupoksi dia. Karena kan di situ kan KPA itu kan berdasarkan penunjukan gubernur. Jadi kalau dari pihak kita menyatakan bahwa yang dikerjakan oleh Pak Edi terkait kegiatan pengadaan ini sudah sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dia. Oke, tapi ada salah satu tadi di pledoi kita bahwasanya akan meminta bahwasanya ini kan bukan dia yang mengatur, ada sesuatu orang yang mengatur. Seperti apa? Jadi gini, ini kan perdebatannya kan gini. Perdebatan kalau dari pihak kejaksaan kan ada dugaan ya, bahwa mulai dari penunjukan penyedia barang, kemudian dari pelaksanaan kegiatan, ini kan bermasalah. Kalau perdebatannya situ, berarti gini, kalau jadi permasalahan tentang bagaimana PT DAPI itu bisa ditunjuk sebagai penyedia barang, berarti kan ada mekanismenya. Ini masuk ranahnya Pokja ULP. Bagaimana mereka bisa menunjuk atau menetapkan. Kemudian terkait pelaksanaan, ini kan ada ranahnya juga. Ini ranahnya PPK. Kemudian masalah apakah barang itu sampai atau tidak di lapangan, ini ada juga panitia penerima hasil pekerjaan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, tidak bisa serta-merta kesalahan ini dilemparkan kepada KPA. Ya siapa yang memiliki fungsinya, karena sudah ada pembagian tugas dan pembagian pekerjaan masing-masing. Itulah makna yang terkandung kenapa adanya penunjukan KPA, PPK, Pokja, PPHP, kemudian penyedia. Artinya sudah ada pendistribusian tugas dan fungsi masing-masing. Siapa yang melakukan kesalahan? Ya mereka yang bertanggung jawab. Nggak bisa, karena yang salah KPA, ini salah ini KPA. Itu jadi intisarinya itulah ya. Ketua Majelis Hakim Hendro Wicaksono memberikan waktu kepada JPU untuk memberikan tanggapan terkait pledoi tersebut. Majelis Hakim memberikan waktu kepada JPU paling lambat 1 minggu untuk menanggapi pledoi dari kedua terdakwa tersebut. Ridho Agung, Sabure TV, Bandar Lampung.